Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jadi di sini saya bersama teman-teman saya mewakili kelompok 3 akan berbincang tentang Kongres Perempuan dan Kongres Pemuda. Rambutannya ya. ya. Ya sini. Oke. Ya. Stop. Yang pertama ada saya sendiri. Mas. Yang kedua maju mbak. Ayo mbak, ini Mbak. sepatu. Oke, yang kedua ada Sherin. Pokoknya Indonesia sedang ada halangan. Jokowi. Yang keempat ada Naya. Wih. Asik. Sini mas. Ada Ferry. Ada Ivan, Fahri, Aziz dan Rifki. Oke, saya. Pembahasan materi 1. Kongres Pemuda dan Kongres Perempuan. 2. Pers dan Sastra Pembawa Kemajuan. 3. Akhir masa negara kolonial Belanda. Kongres Pemuda dan Kongres Perempuan. Kongres Pemuda pertemuan para pemuda Indonesia untuk membicarakan dan memperjuangkan kemerdekaan dan identitas kebangsaan Indonesia yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada 1928. Kongres Perempuan pertemuan para perempuan Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender serta meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat. 1. Kongres Pemuda adalah sebuah pertemuan yang diadakan oleh para pemuda Indonesia pada tahun 1920-an untuk membahas dan memperjuangkan kemerdekaan dan identitas kebangsaan Indonesia. Terdapat 2 Kongres Pemuda yang penting, yaitu Kongres Pemuda 1926. Kongres ini membahas tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Kongres Pemuda 2 1928. Kongres ini menghasilkan Sumpah Pemuda yang menegaskan 3 hal penting. 1. Tanah air 1 Indonesia. 2. Bangsa 1 bangsa Indonesia. 3. Bahasa 1 bahasa Indonesia. Yang mana selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ferry. Kongres Perempuan adalah sebuah pertemuan yang diadakan oleh para perempuan Indonesia untuk membahas dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Kongres Perempuan pertama kali diadakan pada tahun 1928 di Jakarta. Tujuan Kongres Perempuan adalah memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat, membahas isu-isu yang dihadapi oleh perempuan Indonesia. Pers dan sastra membawa kemajuan. Sejarah perkembangan media di masa di Indonesia yang berperan dalam menyampaikan informasi, berita, dan opini kepada masyarakat sehingga membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang berbagai isu topik yang berkaitan dengan kemajuan Indonesia. Saya ganti dengan teman saya yang bernama Pada masa pergerakan nasional. 1. Menguatkan semangat juang rakyat Indonesia. 2. Membangun dan memupuk rasa persatuan. 3. Menyadarkan rakyat Indonesia terhadap situasi dan kondisi negara. Kisah wabah dan penyakit kepulauan Indonesia. 3. Perang Dunia II. 4. Detik-detik Belanda menyerang kepada Jepang. Kongres Pemuda dan Kongres Perempuan adalah 2 pilar penting yang mengonsolidasikan kesatuan bangsa Indonesia. Kongres Pemuda II melahirkan Sumpah Pemuda, sebuah ikrar yang menegaskan persatuan pemuda dari berbagai suku menjadi satu bangsa dengan satu bahasa, yaitu Indonesia. Hal ini membangun identitas nasional yang kuat. Tak kalah pentingnya, Kongres Perempuan 1 menandai bangkitnya peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan, berjuang untuk pendidikan dan hak-hak yang lebih baik. Kedua kongres ini menjadi bukti bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya milik satu kelompok, tetapi gerakan kolektif
seluruh rakyat. Kongres Perempuan ada dua pilar penting yang kesimpulan. Di sisi lain, pers dan sastra menjadi alat ampuh untuk menyebarkan gagasan dan membangkitkan semangat surat kabar seperti Fajar Asia dan Suara OMON berfungsi sebagai media untuk mengkritik kebijakan kolonial dan menyuarakan aspirasi rakyat. Sementara itu, karya-karya sastra Angkatan Balai Pusaka menggambarkan penderitaan akibat penjajahan dan menumbuhkan semangat nasionalisme.